Shalom semua. Di dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas satu topik yang sangat menarik, yaitu teologi kemakmuran, benar atau salah. Mungkin banyak dari kita yang sering mendengar ada seseorang, suatu gereja atau pelayanan yang katanya menganut teologi kemakmuran. GBI Jalan Gatot Subroto pun tidak luput dari anggapan tersebut. Namun, perlu diketahui bahwa gereja kita sama sekali tidak menganut teologi kemakmuran. Supaya kita tidak terjebak di dalam pengajaran tersebut, mari kita sama-sama mempelajari dan memahami 4 hal mengenai hal kekayaan dari kitab Ulangan pasal 7 sampai 9, yaitu saat Tuhan mengajarkan kepada bangsa Israel selama di padang gurun. Yang pertama, kita tidak mengidentifikasikan diri kita berdasarkan kekayaan kita. Di dalam Ulangan 7 ayat 7 jelas mengajarkan bahwa Tuhanlah sebagai pencipta kita yang menentukan harga diri kita, bahwa kita adalah mulia dan berharga di matanya. Yang kedua, kita tidak mencari kenikmatan kita dari kekayaan. Raja Salomo jatuh karena melupakan kenikmatan bersama Tuhan dan mencari kenikmatan dari kesenangan duniawi yang didapat dari keberhasilannya. Pada dasarnya, Tuhan tidak melarang kita untuk menikmati berkat materi yang sudah Tuhan berikan, asalkan sesuai dengan kebenaran firman dan tuntunan Roh Kudus, serta tidak menempatkan kepuasan kita pada hal-hal yang bersifat materi. Jika tidak, kita akan terhilang dari rencana Tuhan atas hidup kita. Yang ketiga, kita tidak menaruh kekuatan kita pada kekayaan, karena uang seringkali membuat pemiliknya merasa memiliki kendali dan kekuatan. Uang juga dapat membelokkan rasa keadilan seseorang dan membuat pemiliknya merasa lebih berkuasa dari orang lain. Dan yang keempat, kita tidak mencari tujuan hidup dari kekayaan. Di dalam Matius 6 ayat 24 dan Lukas 16 ayat 13, Yesus menyatakan bahwa kita tidak dapat melayani dua tuan. Dan di dalam Ulangan 8 ayat 18 juga dengan jelas berkata bahwa Tuhanlah yang memberi kekuatan untuk menghasilkan kekayaan dan menggenapi perjanjian Abraham, yaitu berkat bagi Israel, supaya melalui Israel semua kaum juga dapat diberkati. Kita perlu mengerti 4 hal tersebut, supaya kita tidak dapat dengan mudah terbawa oleh pengajaran teologi kemakmuran. Karena teologi kemakmuran adalah suatu penyimpangan dari sebuah pengajaran Alkitab yang benar. Ingat, Tuhan mau kita sebagai anak-anaknya berhasil dan diberkati, namun melalui pengajaran yang benar. Supaya lebih jelas, mari kita sama-sama telaah 3 penyimpangan ajaran utama teologi kemakmuran. Ajaran yang pertama dikatakan bahwa Allah menginginkan semua anak-anaknya berhasil. Kalimat ini sebetulnya tidak salah, namun menjadi salah jika dipahami secara ekstrim, yaitu jika kita tidak diberkati atau berhasil, artinya kita bukanlah anak Tuhan. Padahal di dalam Yosua 1 ayat 8 dengan jelas mengajarkan bahwa tolak ukur menilai keberhasilan tidak dapat dinilai secara materi. Sebaliknya, untuk berhasil, kita juga perlu merenungkan, memperkatakan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Selanjutnya, ajaran teologi kemakmuran yang kedua dikatakan penebusan Yesus di kayu salib adalah penebusan dari kemiskinan, penderitaan, dan sakit penyakit, di mana jika orang tersebut percaya sepenuhnya, maka tidak akan mengalami penderitaan. Tentu hal ini sangat menyimpang, karena teologi kemakmuran berpendapat jika kita mengalami kemiskinan, penderitaan, dan sakit penyakit, artinya kita belum menerima Tuhan di dalam hidup kita. Padahal sebenarnya Tuhan dapat mengizinkan kita mengalami penderitaan untuk membawa kita ke tujuan yang lebih besar, supaya kita dapat lebih lagi berharap pada Tuhan, menjaga hati kita, serta memurnikan motivasi hati kita. Sama seperti pandemi COVID-19 yang kita semua sedang alami. Saya percaya Tuhan mengizinkan hal ini terjadi untuk sebuah tujuan yang lebih besar, dan supaya kita dapat lebih lagi mengalami peranan Roh Kudus di dalam hidup kita, yaitu sebagai pembawa hadirat Tuhan, pemberi kuasa dan kekuatan, serta penghibur di tengah penderitaan. Berikutnya, ajaran teologi kemakmuran yang ketiga adalah mengklaim apa saja yang kita inginkan karena semua kekayaan Allah tersedia bagi kita di dalam Kristus.
Ini tidak salah, tetapi menjadi menyimpang ketika dikatakan bahwa sebagai anak Tuhan, kita dapat meminta apapun, tidak peduli apa saja yang menjadi keinginan kita. Mereka juga menggunakan 2 ayat Alkitab di dalam Mazmur 37 ayat 4 dan Filipi 4 ayat 19 sebagai dasar pembenaran pandangan pengajaran teologi kemakmuran. Padahal, 2 ayat tersebut bukan berbicara tentang pemenuhan segala keinginan duniawi kita, tetapi pemenuhan keperluan orang yang sudah mendapatkan kepuasan di dalam Tuhan. Dan juga permintaan tersebut harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Melihat dari 3 ajaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa teologi kemakmuran adalah teologi yang kekanak-kanakan, yang terlalu menekankan hak dan melupakan tanggung jawab. Dan GBI Gatot Subroto jelas tidak setuju dengan penyimpangan pengajaran tersebut. Namun, kita perlu percaya bahwa Tuhan sangat ingin memberkati kita berlimpah-limpah, supaya kita dapat menjadi berkat bagi orang lain, serta menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus dan pekerjaan Tuhan di bumi. Saudara-saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jemaat Tuhan, apa kabarnya hari ini? Saudara bersuka cita? Mari kita siapkan hati, siapkan tempat dan waktu yang terbaik untuk kita memuji dan menyembah Tuhan hari ini. Mari umat Tuhan yang ada di rumah-rumah, umat Tuhan yang terkasih. Mari saat ini, pagi hari ini kita memuliakan Tuhan dengan sukacita. Sebab Dia Tuhan yang baik. Yang setuju katakan amin. Amin. Katakan, Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia, tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau akan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Kau mau ku hidup dari dunia ini lagi. Kau ingin kompromi, kau ingin lakukan hal yang dapat lukakan hatimu. Kau mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Amin. Kau pilihanku. Sama-sama lebih lagi katakan, Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia, tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu. Amin. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Oh,
tak mau kompromi terhadap dosa. Kami mau berjalan lurus melihat kebenaran-Mu. Nyatakan lebih lagi. Tak mau ku hidup, amin, lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin, yes, dapat dukakan hatimu. Lebih lagi. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah. Sekali lagi nyatakan. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu, amin. Bebaskanku, Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Nyanyi bagi Dia. Serukan nama Yesus. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Dia. Haleluya. Angkat tanganmu, nyatakan sekali lagi. Tak mau ku hidup dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu. Ini iman kami Tuhan, sebab Engkau telah membebaskan kami. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Haleluya. Mari masuk lebih dalam lagi, menyembah Dia ke dalam hadirat-Nya. Sebab segala kemuliaan, kehormatan, keagungan dan kejayaan hanya milik-Mu Tuhan Yesus. Nyatakan, Tuhan, nama-Mu selalu di dalam doaku, berkuasa atasku. Tuhan, ku bawa rinduku, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku. Bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan. Nama-Mu berkuasa, diam dalam
Tuhan Yesus. Lebih lagi nyatakan, Tuhan, nama-Mu selalu di dalam doaku, berkuasa atasku. Tuhan, Ku bawa rinduku, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku. Bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan nama-Mu. Diam dalam hadirat-Mu, Engkau Tuhan, dekat Tuhan, ku tinggikan di atas segalanya. Tempat ini dipenuhi nama Tuhan, bagi nama Tuhan, di nama Tuhan. Amin. Segalanya hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Oh, nama-Mu berkuasa, diam dalam hadirat-Mu. Engkau dekat Tuhan, ku tinggikan di atas segalanya. Tempat ini dipenuhi. Mari kita sembah Tuhan. Kami angkat pujian kami agungkan Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Ini hidup kami Tuhan, lawat kami Yesus. Lebih lagi sembah Dia, sembah Dia. Oh Yesus, haleluya. Terima kasih Yesus. Sebab bagi-Mu segala hormat, kemuliaan, kejayaannya Tuhan Yesus. Oh Yesus, sama-sama lebih lagi. Bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan nama-Mu berkuasa, diam dalam hadirat-Mu. Engkau dekat Tuhan, ku tinggikan di atas hati kami Yesus. Hati kami dipenuhi nama Tuhan. Gereja kami di kota kami dipenuhi. Bumi ini dipenuhi nama Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan,
tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab Ia mengenal namaku. Bila Ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan yang daripadaku. Haleluya. Kemuliaan-Mu datanglah penuhi tempat ini, bersemayam di tatamu, ya Allah mulia. Kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu. Sekali lagi, lebih lagi nyatakan kemuliaan-Mu. Kemuliaan-Mu datanglah penuhi tempat ini, bersemayam di tatamu, mulia. Kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah, datanglah, kemuliaan-Mu datanglah. Sorak-sorai yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom seluruh jemaat GBI Bintaro Host. Saya ingin mengucapkan selamat tahun baru 2021. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati saudara berlimpah-limpah. Amin. Saudara, ada teman-teman yang bertanya, apakah tahun 2021 ini akan lebih baik daripada tahun 2020? Di mana kita mengalami banyak sesuatu yang baru yang belum pernah kita alami di tahun 2020 itu. Saudara, jawabannya adalah ya. Pasti lebih baik, karena Tuhan Yesus mengasihi kita dan Tuhan Yesus setia. Saudara, Tuhan Yesus lahir dalam dunia ini untuk menyelamatkan kita semua. Saudara, Dia mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Oleh karena itu, mujizat-mujizat yang pernah ada di Alkitab masih ada sampai hari ini.
sebab Dia hidup. Saudara kasih Tuhan, Dia adalah Allah yang setia. Saudara, kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi. Selalu baru setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, dan setiap tahun. Dan saya percaya tahun 2021, kasih Tuhan selalu baru untuk kita semua. Dan juga pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa. Dia itu setia, Tuhan Yesus setia. Dia tidak akan membiarkan diri kita dicobai melebihi, melampaui kekuatan kita. Dan Dia pasti memberikan kita jalan keluar waktu kita dicobai, supaya kita dapat menanggungnya. Saya percaya tahun 2021 ini pasti lebih baik, sebab Dia adalah Allah yang setia kepada kita. Yang setuju katakan amin, yang percaya katakan amin. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kalau kita percaya tahun 2021 lebih baik untuk kita semua, pertanyaannya adalah untuk diri kita masing-masing, apakah saya akan lebih baik di tahun 2021 ini? Apakah saya akan lebih baik lagi berjalan bersama dengan Tuhan di tahun 2021 ini? Lebih lagi mengasihi Tuhan, lebih lagi taat kepada Dia, lebih lagi sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, dan lebih lagi melayani sesama kita. Saudara, mari hari ini saya ingin menyampaikan yang disampaikan oleh Gembala Sidang kita, yaitu Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo pada tanggal 1 Januari 2021 ini, bahwa tema yang Tuhan berikan adalah tahun integritas. Integritas bicara soal siapakah aku ketika tidak ada yang memperhatikan. Apa sih yang dimaksud dengan integritas? Kamus mendefinisikan sebagai kondisi yang utuh, tidak rusak. Integritas bicara soal mutu, kualitas, sifat, bicara soal kejujuran, karakter, ketulusan, dan kebenaran. Saudara, Amsal 14 ayat 34 berkata, kebenaran meninggikan derajat bangsa, tetapi dosa adalah noda bangsa. Saudara, biarlah kita hidup benar di hadapan Tuhan. Efesus 6 ayat 14 berkata, tetapi berdiri tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju zirahkan keadilan. Saudara, biarlah kebenaran seperti ikat pinggang yang melekat pada pinggang kita. Saudara, ikat pinggang itu akan berfungsi dengan baik kalau kencang ikat pinggangnya. Kalau kendor, ya itu bahaya, bisa kedodoran saudara. Biarlah kebenaran itu melekat pada ikat pinggang kita. Artinya dimanapun kita berada, kebenaran itu tetap melekat pada kita. Itu adalah orang yang berintegritas. Artinya di dalam gereja ataupun di luar gereja, tetap kebenaran itu ada pada kita. Nah saudara, integritas artinya mengucapkan hal yang benar, siapapun yang sedang memperhatikan, bahkan seandainya tidak ada yang memperhatikan kita. Melakukan, mempraktekkan apa yang kita katakan, apa yang kita khotbahkan. Kita konsisten dengan perkataan kita. Matius 5 ayat 37 berkata, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Yakobus 5 ayat 12. Tetapi yang terutama saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi sorga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Supaya kamu jangan kena hukuman. Biarlah apa yang kita katakan, apa yang ada dalam hati kita, dalam pikiran kita, dan itu juga yang kita perbuat. Itu bicara soal integritas. Saudara, yang kedua, integritas artinya melakukan hal yang benar seandainya pun tidak ada yang tahu. Melakukan hal yang benar entah kita sendirian atau bersama dengan yang lain. Yang ketiga, integritas artinya tidak melakukan hal yang salah seandainya kita tidak ketahuan, saudara. Yang keempat, kita bersikap jujur selalu, tidak pura-pura. Jujur terhadap diri sendiri dan sesamamu tentang siapa saya. Kalau kita mempunyai integritas, kita akan utuh dan tidak rusak. Sebab apa yang kita ucapkan dan apa yang kita lakukan itu cocok. Amin saudaraku. Nah saudara, kalau kita ingin belajar menjadi orang yang berintegritas, contoh satu-satunya hanyalah Tuhan kita Yesus Kristus. Dia adalah contohnya,
teladan bagi kita dan model seorang manusia yang berintegritas yang pernah berjalan di muka bumi ini. Bahkan Rasul Paulus berkata, jadilah pengikutku, sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Saudara, mari kita lihat di kitab Yohanes 13 ayat 12 sampai 15. Sesudah ia, di sini adalah Yesus, membasuh kaki mereka, yaitu murid-muridnya, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya, lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Saudara, Tuhan Yesus bukan hanya ngomong, bukan hanya bicara, bukan hanya khotbah, tapi dia memberikan contoh teladan untuk setiap kita semua anak-anaknya. Saudara, kita adalah murid-muridnya Tuhan Yesus. Seorang murid kalau sudah selesai akan jadi sama dengan gurunya. Biarlah saudara masuk tahun 2021 ini, kita punya keinginan untuk jadi lebih baik lagi. Kita ingin hidup berintegritas seperti yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Yang mau katakan amin. Saudara, integritas ini memang tidak mudah. Ya, menuntut kerja keras. Kita harus berusaha sungguh-sungguh. Ya, dibutuhkan kerja keras, disiplin diri, dan kejujuran total terhadap diri kita sendiri maupun terhadap sesama kita. Mari saya ingin ajak setiap saudara semua di tahun 2021 ini, kita memulai dari diri kita sendiri untuk menjadi lebih baik lagi. Salah satunya adalah meresponi pesan Tuhan di tahun 2021 ini untuk menjadi orang yang berintegritas. Yang mau katakan amin. Saudara, bagaimana sih kita ingin mengalami satu perubahan lebih baik di tahun 2021 ini? Yang pertama, kita harus punya niat di hati kita. Kalau nggak punya niat, nggak bisa saudara. Saya ingat saudara di kitab Kejadian 20 ayat 3-6. Di situ Abimelek mengambil Sarah yang adalah istrinya Abraham. Tapi karena Abraham takut, Abraham tidak mengakui bahwa itu istrinya. Abraham mengakui itu dia saudaranya saudara. Dan saudara, apa yang terjadi? Tuhan datang kepada Abimelek. Saudara, dan Tuhan bilang, sebelum Abimelek menghampiri Sarah, dikatakan, engkau harus mati karena perempuan yang telah kau ambil itu, sebab ia sudah bersuami. Lalu apa jawab Abimelek saudara? Dikatakan, bukankah orang itu sendiri mengatakan kepadaku, dia saudaraku? Dan perempuan itu sendiri juga berkata bahwa ia saudaraku. Jadi hal ini kulakukan dengan hati yang tulus dan dengan tangan yang suci, kata Abimelek. Saya ini lakukan ini, saya mengambil Sarah ini dengan hati yang tulus. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abimelek. Dikatakan, aku juga tahu. Saudara, Tuhan itu adalah Allah yang menyelidiki hati kita semuanya. Dikatakan, aku juga tahu bahwa engkau telah melakukan dengan hati yang tulus. Maka aku pun telah mencegah engkau untuk berbuat dosa terhadap aku. Sebab itu aku tidak membiarkan engkau menjamah dia. Saudara kasih Tuhan, biarlah kita menjadi orang yang berintegritas. Menjadi orang yang punya ketulusan hati. Kalau kita punya hati yang tulus, punya hati yang baik saudara, Tuhan tuh pasti akan jaga kita. Supaya kita tidak jatuh dalam dosa. Tidak jatuh berdosa terhadap Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saudara, saya ingat beberapa tahun yang lalu, tepat tanggal 1 Januari, saudara, saya dan istri datang kepada gembala sidang kita, yaitu Pak Niko dan Ibu Hermin, di sebuah ibadah. Nah saudara, kami berkesempatan untuk datang dan saya minta beliau doakan. Sebelum berdoa saya bilang begini sama Pak Niko dan Ibu Hermin. Saya bilang, Pak Niko dan Ibu Hermin, kami minta didoakan di awal tahun ini. Karena kami takut nanti sekali waktu gitu ya, kami dapati diri kami itu mengkhianati Tuhan. Kami jatuh dalam dosa. Kami tidak lagi sungguh-sungguh dengan Tuhan. Maukah Pak Niko dan Ibu Hermin sebagai Bapak dan Ibu Gembala kami berdoa, menjagai kami. Saudara, sebelum
Mereka berdua berdoa bagi kami, saudara. Ada pesan yang disampaikan oleh Pak Niko kepada saya dan saya gak pernah lupa sampai hari ini. Beliau bilang begini, Ben, yang penting kamu tuh niat untuk hidup kudus. Kalau kamu punya hati yang niat untuk hidup kudus, Tuhan akan jaga kamu. Tuhan akan tolong kamu. Saudara, itu saya pegang sampai hari ini. Saya bukan orang yang kuat. Saya banyak gagal. Tapi setiap kali kalau saya salah, saya cepat bertobat. Saya bilang, Tuhan, saya ingin selalu menyenangkan hati Tuhan. Saudara, kita bisa punya niat untuk hidup benar, hidup kudus. Kita punya niat untuk jadi orang berintegritas. Kalau kita juga mengenal Tuhan. Saudara, ini penting di tahun 2021 ini. Kita harus punya niat dan kita juga harus membangun hubungan dengan Tuhan supaya kita mengenal Tuhan. Saya ingat ini juga yang disampaikan oleh gembala sidang kita masuk tahun 2021 ini mengenai Musa. Musa bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau engkau tidak berjalan bersama dengan kami, jangan suruh kami berjalan atau pergi dari tempat ini. Saudara, Musa rela tinggal di padang gurun selama-lamanya asal bersama dengan Tuhan, tetap merasakan hadirat Tuhan. Nah, saudara kasih Tuhan, Tuhan bilang gini sama Musa, Musa, aku mengenal namamu dan engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Lalu jawaban Musa adalah, maka sekarang Tuhan, jika aku mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Ayat 15, berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, jangan suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal ini yang telah kau katakan ini akan kulakukan. Karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku dan aku mengenal engkau. Saudara, kita bersyukur kita boleh merasakan, mengalami hadirat Tuhan di muka bumi ini. Saudara, biarlah kita tetap menjadi orang yang mendapat kasih karunia Tuhan. Saudara, karena kenapa? Karena kita mengenal Tuhan. Bagaimana kita bisa mengenal Tuhan? Tuhan harus memberitahukan kita jalan-jalannya. Biar masuk 2021 ini, kita mengenal Tuhan lebih lagi. Saudara, untuk mengenal Tuhan, kita harus membangun hubungan kita dengan Tuhan. Kita harus bergaul dengan Tuhan. Melalui apa, saudara? Melalui firman-Nya. Orang yang mengenal Tuhan adalah orang yang mengasihi Tuhan. Saudara, Yohanes 14 ayat 21 berkata, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Saudara, ini penting. Masuk tahun 2021 ini. Biarlah kita mengenal jalan-jalannya Tuhan. Sehingga kita mengenal dia dan mengasihi Tuhan Yesus. Saudara, orang yang mengasihi Tuhan Yesus adalah orang yang mentaati firman Tuhan. Sehingga Bapa di sorga dan Tuhan Yesus mengasihi kita. Dan dia akan menyatakan dirinya kepada kita. Dia akan membimbing kita, melindungi kita, menjaga kita. Saudara, jangan lupa. Oleh sebab itu cara yang paling mudah untuk kita bisa mengenal Tuhan, mentaati Tuhan karena kita mengasihi Tuhan adalah baca Alkitab dan lakukan firman Tuhan. Sangat mudah, saudara. Baca Alkitab kita dan lakukan firman Tuhan. Saudara, kenapa kita harus baca Alkitab dan lakukan firman Tuhan? Lukas 6 ayat 47 berkata, setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah, orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan.
karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi, barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita baca Alkitab kita dan lakukan firman Tuhan, saya percaya menjadi orang yang berintegritas di tahun 2021 ini. Kita menjadi orang yang mudah mengambil keputusan yang tepat sesuai firman Tuhan. Sekalipun banyak persoalan, masalah yang harus kita hadapi, kita pasti akan tepat mengambil keputusan sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga mungkin ada goncangan, mungkin ada badai dalam kehidupan, tetapi kita akan tetap kokoh berdiri atas firman Tuhan. Orang yang berintegritas adalah orang yang mengambil keputusan sesuai dengan firman Tuhan, sekalipun sedang menghadapi goncangan. Amin, saudaraku. Nah, saudara, orang yang mengenal Tuhan, bukan hanya kita baca Alkitab dan lakukan firman Tuhan, kita juga harus intim dengan Tuhan. Untuk tetap berdoa, memuji dan menyembah Tuhan, apapun keadaan yang sedang kita hadapi. Karena saya percaya waktu kita berdoa, memuji, menyembah Tuhan, kita sedang berhubungan pribadi dengan Tuhan. Nah, saudara, Matius 6 ayat 6 berkata, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalaskannya kepadamu. Saudara kasih Tuhan, Tuhan ingin berduaan dengan kita. Hanya dengan Dia. Kita bisa mengungkapkan isi hati kita, perasaan kita, apa saja. Baik permintaan kita, baik ucapan syukur kita, juga kekhawatiran kita. Maka Bapa di sorga yang ada di tempat yang tersembunyi, Dia pasti mendengar dan menjawab setiap doa-doa kita semua. Nah, saudara, saya ingin mengajak semua saudara di tahun 2021 ini, mari kita ingin jadi lebih baik lagi. Menjadi manusia yang berintegritas, berjalan di muka bumi ini. Yang setuju katakan amin. Ubah hatiku menjadi baru. Ubah hatiku seperti dirimu. Engkau penjunan ku tanah liat, bentuk jadikan ini doaku. Ubah hatiku menjadi baru. Ubah hatiku seperti dirimu. Yaralama sendirimu yaramutu shando, ikarala yaramutu shande, inana ramaso. Haleluya. Yaralama si. Haleluya. Haleluya. Tuhan, jamah setiap anak-anakmu di rumah-rumah saat ini. Ubahkan hati kami semua ya Tuhan. Perbaharui kami Tuhan. Kami ingin lebih baik lagi Tuhan di tahun 2021 ini. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, terima kasih. Curahkan kasih-Mu atas setiap anak-anak-Mu Tuhan. Sembuhkan yang sakit. Pulihkan setiap keluarga-keluarga. Tuhan, buat mujizat-Mu ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Biar kami Tuhan menjadi orang yang berintegritas di tahun 2021 ini. Seperti yang Engkau kehendaki. Kehendak-Mu jadi atas hidup kami. Terima kasih Bapa.
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin, amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah raya online hari ini, kita akan mendeklarasikan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga, 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir dari Indonesia, bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan. Firman-Mu yang begitu dahsyat, yang mengubahkan kami, yang menegur, mengingatkan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu Tuhan. Meteraikan firman-Mu itu untuk kami dapat melakukannya dalam kegiatan kami sehari-hari. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu ini Tuhan. Pakai urapi lebih dahsyat lagi. Kami serahkan hamba-Mu ini dalam pelayanannya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati keluarganya. Kami serahkan semuanya. Jadilah kehendak-Mu Tuhan. Berkati kami berdoa Tuhan untuk pemimpin-pemimpin rohani kami. Gembala sidang kami Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotoro Harjo. Engkau berkati Tuhan. Bersama dengan istri, keluarga besarnya Engkau berkati Tuhan. Urapi lebih dahsyat lagi Tuhan. Berikan kesehatan, kekuatan baru daripada-Mu Tuhan. Begitu juga dengan wakil-wakil gembala sidang yang ada Tuhan Engkau berkati. Kami berdoa buat gembala rayon kami Tuhan. Di rayon 1E ini Bapak Pendeta Beni Gunawan. Engkau berkati hamba-Mu ini Tuhan. Kemanapun dia pergi melayani, kuasa Tuhan ada menyertai. Kesehatan, kekuatan baru Tuhan berikan baginya Tuhan. Berkati istri anak-anaknya Tuhan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami berdoa buat pemerintah bangsa ini Tuhan. Berkati presiden kami. Berkati Tuhan kabinet yang ada. Kami serahkan baik yang ada di legislatif, yudikatif, TNI, Polri. Tuhan berkati semuanya Tuhan. Terima kasih, bebaskan Indonesia Tuhan dari krisis ekonomi maupun dari virus corona ini Tuhan. Dan biarlah Tuhan, jadilah semuanya seturut dengan kehendak Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk menerima berkat daripada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.